apa sih yang akhirnya melatar belakangi itu selain pengalaman pribadi? Oke, yang pertama pastinya ada rasa keprihatinan. Dan pada saat saya masih waktu kuliah waktu itu, nah memang waktu itu mendapati program mahasiswa wirausaha di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi pada saat mendapati kesempatan itu, memang sudah ada rasa keprihatinan. Kenapa sih anak-anak di jalan itu semakin banyak, terus anak-anak putus sekolah juga semakin hari itu semakin bertambah. Nah, ada rasa ingin tahu kepada mereka. Nah, pada rasa ingin tahu itulah akhirnya saya harus turun ke jalan, kurang lebih dalam sebulan waktu itu. Kan nggak semudah itu ya mendapatkan kepercayaan dari anak-anak kan. Sulit lah tentunya. pastinya karena mereka taunya kan cari uang lebih gampang di jalanan daripada ngapa-ngapain. Itu gimana tuh? Dan pastinya uang mereka jauh lebih besar sih sebenarnya dibandingin orang-orang. Itu gimana tuh perjuangannya? Jadi waktu itu sebulan itu sebelum saya turun ke jalan, saya tuh bertemu dengan salah satu anak yang memang sudah saya tahu dia adalah anak jalanan, tapi anak ini pagi sampai sore aktivitasnya tidak di jalan. Dia, itu di daerah mana pertama diawalinya? Diawalinya tuh di daerah Kramat Jati. Cuma saya waktu itu sampai ke daerah Tanjung Priok, terus Cempaka Putih gitu kan, ingin mengetahui sebenarnya sepertinya anak-anak jalanan itu seperti apa. Ya Tanjung Priok jarang di anak jalanan. anak Priok berbicara. Ada mungkin jarang terlihat karena sudah diambil oleh ya teman-teman dari Yayasan Kreatif kan. Terus sampai akhirnya ada Neng juga, ada Asep juga di sini yang akhirnya ini menjadi salah satu anak asuh dari Neza yang dikata malah Asep dia udah menjadi pembicara ya. Betul. Iya Asep, berarti udah jago banget dong Asep. Udah berapa lama Asep memang bergabung? Saya bergabung di Nara udah hampir 3 tahun sih. Wow. Udah 3 tahun? Ya, saya masuk Nara awal 2014. Apa tuh sebelum gabung sama Nara? Jadi saya dulu kan tinggal di Tangerang, karena mungkin saya putus sekolah dan permasalahan keluarga. Akhirnya saya bermain-main di jalan, akhirnya saya aktivitasnya mungkin sehari-hari ya nganggur, bisa saya kadang ngamen, kadang nongkrong. Akhirnya beberapa bulan di Tangerang saya diajak sama bibi saya untuk tinggal di Jakarta. Lalu tinggal di Jakarta. Lalu buatlah berbagai macam kerajinan ini gitu. Apa yang bisa? Jadi belum. Saya ke Jakarta, saya tinggal. Jadi dia nyampe ke Jakarta. Dan dia tuh waktu itu pengennya tuh melanjutkan sekolah ke Jakarta. Nah pada saat semua anak-anak yang memang ke Nara pasti kita tanya latar belakang seperti apa. Nah akhirnya kita ajaklah untuk mereka tuh si Asep waktu itu untuk menjadi anak asuh di Kreatif. Nah akhirnya diajarin juga bahwa untuk melanjutkan hidup atau mendapatkan uang ini tidak hanya dengan ngamen, tapi juga membuat sesuatu yang kreatif. Salah satunya adalah Nara Recycle ini membuat barang-barang yang luar biasa. Tadi salah satu kotak hati. Wedding Iya kits. betul. Wedding kits. Kemudian juga ada apa saja? Berarti ini semuanya memang totally dari barang-barang daur ulang. Iya. Jadi kalau kita prinsipnya itu adalah social entrepreneur. Jadi kita bekerjasama dengan corporate. Corporate itu memberikan limbahnya kepada kami. Nah terus kami jadikan hasil karya yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu buat kebutuhan kantor dan berbagai hal. Jadi sudah pasti ada pembelinya lah untuk masalah ini berarti ya? Ya, seperti itu. Jadi memang kita memberikan nilai kepada perusahaan. Itu 2 nilai yang kita berikan. Dengan mereka memberikan limbah kepada kami, berarti mereka sudah mendukung dengan program Go Green. Nah, dengan mereka membeli dengan kebutuhan mereka tadi, berarti mereka sudah mendukung kegiatan sosial. Wow. Kalau Neng, apa saja yang sudah berhasil dibuat di sini? Kamu buat apa? Tadi katanya ada notebook atau buku. Yang mana Neng? Ini Kak. Kalau Neng berapa lama untuk membuat belajar yang satu ini? Kalau aku sih untuk bergabung sendiri di Nara itu udah hampir mau 2 tahun ya. Cuma untuk ngikut sesuai apa sih produksi ini baru setahun. Baru setahun. Iya. Ribet nggak awal-awal Neng? Awalnya ribet. Gitu? Karena aku sama sekali nggak tahu tentang kerajinan tangan. Cuma kan di sana. Kan bikin bubur kertas ada cewek-cewek yang jijik. Karena bentuknya kan gitu kan ya. Kalau saya sih seneng aduk. Tapi kalau yang buat kertas biasanya laki-laki. Jadi kita ada 2. Jadi buat kertas dulu, baru buat produk. Nah kalau yang perempuan ini bagiannya untuk bikin produk, mengolah produknya. Oke, berapa lama Neng bikin ini? Paling 2 jam. Oh wow, expert dia. Jadi total sudah ada berapa anak asuh yang Jadi bergabung kalau di yang Nara Kreatif? di tempat kami itu yang di asramakan itu ada 20, yang perempuan itu ada 7, yang laki-laki itu ada 13. Nah kami sekarang sudah ada di 2 tempat tadi. Jadi anak-anak putra itu di sekitar Taman Mini tadi. Nah, tapi jarak 500 meter itu kami ada asrama putri. Yang di situ ada mesin jahit juga. Jadi fokus anak-anak perempuan juga bisa jahit. Jadi sekolah di sini adalah lebih ke kerajinan atau kreativitasnya begitu ya? Kalau Apakah itu ada kan ilmu tadi kan anak pengetahuannya asuh. juga? Nah, tapi kami ada salah satu kegiatannya ya. Iya, dan kami ada juga 150 anak yang terdaftar mengikuti pendidikan sekolah kejar paket gratis SD, SMP, SMA, dan sudah ada 50 anak yang mendapati ijazah paket
A, B, dan C seperti itu. Jadi pengalokasian dana kami itu nanti untuk 2 hal tadi, untuk biaya hidup anak asuh dan juga untuk sekolah kejar paket. Tapi kalau untuk Neza sendiri, pernah menyangka nggak sih bahwa ini akan segini besar dan ternyata membantu banyak orang gitu? Dari awal kalau ditanyakan saya pengen seperti ini, enggak ya. Saya seperti sama teman-teman saya yang lain lah. Saya jadi pengen semuanya jalan aja. Jalan aja sih. Jalanin, dan ternyata pada saat menjalankan, ternyata kayaknya ini sesuai dengan yang apa yang saya harapkan. Dalam artian pada saat menjalankan, walaupun dari segi finansial itu masih kurang banget, tapi kayaknya ada rasa kebahagiaan sih pada saat menjalankannya, bisa berkumpul dengan mereka seperti itu. Oke. Masih mau mencari juga anak-anak jalanan, karena kan juga banyak kekhawatiran anak-anak jalanan yang dipergunakan oleh orang tuanya untuk cari uang lah, ngamen apa segala macam. Mungkin kayak tadi Asep pengalamannya Sep ya, gitu. Nongkrong pahanya pegel loh Sep. Kan bikin bubur kertas kayak gitu. Masih ada, tinggal nunggu mereka daftar. Insya Allah target kita di bulan Mei ini kita kerjasama dengan salah satu perusahaan, kita mau buka di daerah Bekasi sih, di Oke, nah sekarang jadi nanti berapa banyak nantinya kira-kira akan tertampung di sana? Mudah-mudahan semua yang ada yang memang harus kita bantu ya pasti kita harus bantu. Mudah-mudahan saja seperti itu. Dan kita juga udah dikasih kenang-kenangan sama Nara. Ini bentuknya adalah map dari daur ulang. Ini dari daur ulang loh, dari atas sampai bawah. Tapi belum dilem, Sep. Asep kan katanya expert. Iya, jadi dong, bukan cuma soal kreativitas saja ya, juga ya tadi bisa menjadi seorang trainer juga. Terima kasih Neng, terima kasih Mas Neza, terima kasih juga Asep sudah bergabung di Sapa Indonesia Siang. Asep kok berhenti?